Oke, kita akan bicara dulu tentang konsepsi kebenaran. Bagi saya yang latar belakang pendidikannya ada geologi atau ilmu kebumian, saya bisa katakan bahwa kami orang-orang ilmu kebumian atau orang ilmu tentang earth science lebih lebih sering melihat dunia itu datar ketimbang dunia itu bulat. Karena oke, di studio 3 Spiritual Indonesia jam menunjukkan pukul 22.00, saya berada dalam keadaan sangat segar. Kebetulan tadi habis olahraga malam ya, jadi cukup segar. Aneh ini gitu. Ini sementara Bang Indi dalam keadaan agak lelah hari ini. Mungkin memang cuaca ya Jakarta ya, agak panas beberapa hari terakhir, lembab, panas, dan sangat melelahkan bagi beberapa orang. Stressful banget nih Jakarta dia. Oke, ada beberapa yang masuk dalam melalui message ke tim. Ada yang beberapa mempertanyakan tentang konsep dunia datar ya, apa bumi datar, flat earth gitu. Pada umumnya bertanya tentang pendapat-pendapat atau keyakinan-keyakinan yang dianggap oleh sebagian besar kita, kalau bahasa Jawanya nyeleneh atau neko-neko gitu, oke. Ya, mohon maaf saya merokok karena memang situasinya apa ya, sedikit segar bagi saya sehingga saya bisa agak rileks dan menikmati hidup dengan apa adanya ya. Kita mulai menampilkan begitu. Oke, kita akan bicara dulu tentang konsepsi kebenaran. Gitu ya. Apa sih benar itu? Gitu. Ini adalah sebuah pertanyaan yang hanya bisa dijawab melalui pendekatan, katakanlah pendekatan yang sangat menarik. Itu pendekatannya emang gimana ya, pendekatan ilmu fisika yang bisa menjelaskan kebenaran itu. Uh, yang paling ekstrim misalnya pendapat-pendapat yang disebut teorema relativitas Einstein. Nah, itu kebenaran dalam bentuk yang ekstrim ya. Gitu. Analoginya bahwa pendekatan dari cabang disiplin berpikir ilmu fisika modern ya dapat kita pergunakan untuk mengevaluasi apa-apa pendapat masyarakat yang berada di masyarakat tentang dunia datar. Oke, kita akan masuk ke dalam dunia datar. Bagi saya yang latar belakang pendidikannya ada geologi atau ilmu kebumian, saya bisa katakan bahwa kami orang-orang ilmu kebumian atau orang ilmu tentang earth science lebih sering melihat dunia itu datar, oke, ketimbang dunia itu bulat. Karena apa yang kita lihat bentuknya peta, bentuk dua dimensi dari proyeksi suatu benda yang tiga dimensi berbentuk bola, atau lebih tepatnya kalau bumi ini elips ya, nggak bola sempurna tapi seperti telur. Nah, benda bulat ini diproyeksikan oleh suatu sistem matematika, satu sistem koordinat matematis menjadi datar. Ilmunya namanya kartografi, membuat sesuatu yang bulat menjadi seperti kartu. Kartografi. Nah, dalam pembuatan peta itu dikenal sebagai proyeksi Mercator. Proyeksi dua dimensi yang bentuknya kutub utara dan kutub selatannya melebar, bagian tropisnya mengecil. Karena bendanya bulat jadi kayak, oke, ini kita perumpamaan, saya akan kupas jeruk ini ya. Kita kupas ya jeruk ya. Persis sama bagaimana benda itu menjadi datar, ini benda bulat ya. Tapi kalau kulit jeruk ini saya papar begini, oke, kita papar jeruk ya. Kita papar beginilah. Kita papar begini, papar begini, seterusnya pakai asap netes. Maka kita mendapatkan bentuk yang datar ya. Lihat ya, bentuk kulitnya menjadi datar. Oke, kita ambil benda lain yang bisa menjadi datar. Ini kalau bola. Ini saya punya contoh pisang. Apabila pisang ini saya kupas, maka kulit pisang itu bisa saya datarkan menjadi satu bentuk yang datar. Bentuk yang datar itu ya. Nah, ini yang disebut adalah proyeksi, bagaimana memproyeksikan benda tiga dimensi menjadi dua dimensi. Nah, para arsitek, para insinyur sipil juga menggunakan kaidah yang sama.
Bagaimana membuat bangunan yang 3 dimensi dapat dimunculkan, ditampilkan dalam bentuk gambar 3 dimensi. Begitu pula dengan insinyur mesin, itu disebut sistem penggambaran proyeksi Americana dan proyeksi Eropa, yang dikenal begitu ya. Yang modern disebut proyeksi isometrik. Tapi pada intinya bahwa akan lebih mudah bagi kita untuk memahami sesuatu yang datar ketimbang sesuatu yang bulat gitu ya. Ketika datar, maka kita kan bisa gampang sekali menyatakan 3 hal. Lokasi, location, posisi, position, sama keletakan, placement. 3 benda ini. Lokasi, posisi, dan keletakan. Di mana sih posisi Indonesia di bola bumi itu akan lebih mudah dijelaskan kalau lewat proyeksi bumi datar. Gitu. Jadi nggak salah juga kawan-kawan yang mempercayai bahwa bumi ini datar. Gitu. Dalam bentuk yang lebih ekstrim, alam semesta ini bentuknya seperti apa sih? Gitu. Menurut Einstein, alam semesta ini bentuknya kayak corong ini ya, kayak corong minyak tanah tuh. Kayak corong, kayak trompet. Kayak depannya trompet. Gitu ya. Kayak kuping. Masuk, mekar, keluar. Itu bentuk alam semesta. Nah, bentuk alam semesta yang seperti ini dapat diproyeksikan lagi-lagi menjadi sesuatu yang datar. Gitu ya. Dan dalam kaidah ilmu fisika yang disebut benda datar ini macam-macam gitu. Kedataran ini ada proyeksi dari benda bulat yang disebut koordinat sferis. Koordinat benda bulat didatarkan itu namanya koordinat sferikal atau koordinat polar. Ada lagi benda-benda yang bentuknya aneh-aneh ya, bentuknya seperti hiperbola. Hiperbola itu apa ya? Kubah. Ada hiperboloid, ada elipsoidal, ada seperti kembang ros, seperti mekarnya bunga, itu semua bisa didatarkan. Dalam kajian seperti itu, maka pendapat dunia itu datar, saya tertawa saja mendengarnya karena memang bagi banyak orang pendekatan atau penjelasan yang fisis itu terlalu rumit, tapi bagi mereka yang mungkin belajar tentang ilmu matematika analitik gitu ya, ini cukup umum gitu. Tidak hal yang aneh bahwa bumi datar atau kedataran itu suatu hal kebenaran yang umum. Tapi jika bumi datar itu kemudian kita konflikkan dengan satu konsep globalisme yang melihat dunia itu bulat, disitulah terjadi konfliknya gitu. Membagi manusia membagi kelompok berdasarkan keyakinan. Lagi-lagi ketika itu menjadi keyakinan yang tidak terevaluasi, tidak dapat diobservasi atau diamati, atau tidak dapat dijustifikasi, maka kita akan berada pada ruang perbedaan yang sangat tajam dalam bidang apapun, bukan hanya dalam dunia datar. Dalam apapun itu akan terjadi perbedaan-perbedaan yang membuat sudut tajam ya, akut ya. Perbedaannya akut, bukan kronis gitu. Kalau perbedaan kronis ya masih ada negosiasi, tapi ada perbedaan-perbedaan begitu akutnya sehingga harus bisa dapat diselesaikan oleh konflik. Tapi nggak gitu sih gitu. Ketika pikiran kita terbuka, ketika pengetahuan kita menjadi lebih dalam dan lebih luas, tidak hanya dalam tapi juga luas, maka kita bisa menerima banyak kebenaran sebagai sebuah kebenaran atau keberagaman dari sebuah kebenaran. Kebenaran tidak hanya memiliki satu wajah. Kebenaran bisa mengambil bentuk berbagai macam wajah. Dan satu wajah kebenaran lain tidak hanya untuk pertarungkan perbedaannya, tapi kita cari bukan persamaan, kesebandingannya, bukan perbandingan ya, bahasanya kesebandingan, kongruenitas bukan diferensialitas. Kita mencari kesebandingan bukan perbandingan. Nah, ini adalah konsepsi spiritual sekali ya. Jadi di dunia spiritual kita mencari kesebandingan bukan menjadi perbandingan. Jadi kalau ilmunya disebut perbandingan agama, itu menurut saya ilmu yang ngawur gitu. Yang ada adalah ilmu kesebandingan agama. Agama yang A, agama yang B, sistem keyakinan A, sistem keyakinan B dikaji menurut kesebandingannya. Dalam Islam ada haram, dalam
dalam Judaisme, orang Yahudi juga mengenal kosher, keharaman dalam agama Yahudi. Contohnya orang Yahudi dilarang minum susu bareng dengan roti, haram. Orang Yahudi haram untuk makan babi. Orang Yahudi haram untuk makan ikan yang tidak bersisik. Orang Yahudi diharamkan untuk yang klasik ya, yang ortodok, untuk masak di hari Sabtu, Sabat. Keharaman di dunia yang lain juga ada gitu. Bahasa yang lebih enak bukan keharaman, ketabuan. Sesuatu yang tabu itu dilarang. Di Indonesia kalau kita gelepak kepala orang kan marah. Tapi dunia barat sana kalau gelepak kepala itu nggak apa-apa. Tapi kalau nepuk pantat itu jadi problem. Nah, misalnya juga di kita ada kebiasaan yang aneh. Kalau kita sering menemukan orang menangis di tempat umum. Nah, kalau di dunia sana, kalau kita nangis di stasiun kereta, kita didatangin polisi tuh. Karena kita dianggap mengganggu ketertiban umum. Kalau tertawa di depan umum boleh menyebarkan kebahagiaan. Hahaha. Tapi kalau di tengah-tengah umum ada apa gitu. Maka akan disamperi oleh petugas hukum, ditanya kenapa. Ada kehilangan, ada apa. Nah, ini adalah kebiasaan-kebiasaan, kebenaran-kebenaran, etika-etika, dan tabu-tabu yang berbeda dari satu tempat ke tempat lain, dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, dari budaya satu dan budaya yang lain. Demikian kita bisa melihat bagaimana konsepsi dunia datar itu sebagai kesebandingan kebenaran, dan kita sudah jadi tahu. Nah, kalau saya berusaha menjelaskan tentang bagaimana mendatarkan benda bulat akan jadi satu ruang perkuliahan yang luar biasa ininya ya, yang luar biasa susahnya untuk dijabarkan 1-2 jam, butuh waktu berjam-jam untuk menjelaskan bagaimana memproyeksikan sesuatu yang bulat menjadi datar. Dan butuh waktu yang jauh lebih lama untuk mendalami ilmu kesebandingan, bukan ilmu perbandingan. Ini lebih sulit lagi untuk mendapatkan esensi ilmu kesebandingan, bukan ilmu perbandingan. Akan lebih sukar lagi untuk melihat bagaimana menjustifikasi perbedaan wajah-wajah kebenaran dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Barangkali itu jawaban saya untuk atau komentar saya mengenai konsepsi dunia datar. Silakan kawan-kawan bisa bertanya lebih lanjut. Kalau kita ingin membahas tentang sistem koordinat, nanti mungkin saya bongkar-bongkar sedikit arsip dan buku lah untuk menjelaskan bagaimana kita mendatarkan atau sistem koordinat itu dibuat. Oke, kira-kira demikian. Salam segar, salam kesehatan, salam, kalau kata Vina Panduwinata, September ceria. Tapi Septembernya belum ceria karena musim hujannya telat ini, belum datang. Petani-petani di Pulau Jawa sedang nunggu nih untuk masa tanam berikutnya gitu. Nah, mudah-mudahan musim hujan ini bisa menjelaskan banyak kesebandingan-kesebandingan yang akan menjadi lebih penting bagi kita ke depan. Kira-kira demikian. Salam sehat, salam segar, salam spiritual Indonesia.